Oh, あ、すいません。Kisah ini diawali dengan seorang gadis kawaii yang kuli di salah satu perusahaan di Jepang. Ia bekerja di bidang resepsionis yang bernama Ukushima Tae. Lalu kedua teman resepsionisnya bernama Yui Iriyama dan Hiyori Ando. Mereka bertiga mempunyai impian yang sama, yaitu menjadi ibu rumah tangga yang baik dan mengurusi anak dan suaminya. Mereka juga bertekad memiliki calon imam yang tajir melintir dan sayang pada keluarganya pastinya. Ukushima Tae ternyata berpacaran dengan atasannya bernama Shunpei Shiraishi. Ia adalah seorang pebisnis yang sukses, lalu banyak digandrungi ciwi-ciwi kawaii. Tak heran jika ia banyak disukai para gadis kawaii. Kepribadiannya sangat baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Shunpei dan Tae sudah berpacaran cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun lebih. Namun tak kunjung dikawinkan, padahal si cewek sudah ngebet pengen dikawinin coy. Kemudian scene beralih saat Tae sedang keenakan makan. Tiba-tiba didatangi seorang pria yang tidak dikenal muncul di hadapannya, lalu mengambil kadaharannya. Tae dan kawan-kawan seperti biasa ingin mengejar cita-cita sebagai IRT yang baik lalu berhenti bekerja. Mereka selalu berandai-andai. Tae dan kawan-kawan mempunyai julukan trio resepsionis rempong. Tak lama Tae pun pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Ia tak sengaja papasan dengan seorang ibu, pemilik toko yang tak lain ibu itu ternyata alumni di perusahaan Tae bekerja saat ini, yang bernama Nanba Reika. Ia dulunya merupakan legend resepsionis dari Triple Tree. Tae merasa kebingungan. Orang yang ia kagumi ternyata jauh apa yang ia bayangkan setelah berhenti bekerja dan menikahi orang kaya. Reika sekarang seorang janda anak 1 dan membuka toko. Lantas Tae pun curhat kepadanya bahwa ia berperilaku seperti anak kucing kepada sang kekasih dan tidak menunjukkan dirinya yang asli seperti singa yang ingin memangsanya. Keesokan paginya, Tae menceritakan masalah Reika kepada kedua temannya, bahwa wanita yang mereka kagumi tidak seperti yang mereka bayangkan hidup tentram. Saat dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Shunpei yang berjalan dengan wanita lain. Bolohonya si Tae malah senyum ketika sang kekasih berselingkuh di depan matanya. Akan tetapi, ia melampiaskan kemarahannya kepada piring-piring dan terlihat cukup pabalatak di tengah jalan. Reika yang melihat lantas menghampirinya. Semenjak hari itu, Reika dan Tae sering bertemu dan curcol bareng. Tae merasa iri kepada Reika yang mempunyai kabogo yang baik dan sangat penurut, lalu patuh kepadanya. Reika pun menjelaskan bahwa ia membeli pria tersebut di situs web ilegal yang menyediakan pria lajang untuk dijadikan pacar ataupun suami sewaan. Pokoknya mau dijadiin apa aja lah terserah. Dan tiba-tiba singkat waktu, Tae pun melihat pria yang waktu lalu menghampiri dirinya ketika di restoran dan ternyata ada di situs tersebut dengan harga 39.800 yen per bulan. Jika dirupiahkan yaitu sekitar 4,9 juta kurang lebih. Reika terus menyuruh Tae untuk membelinya. Ia bisa mendapatkan pacar impian dengan 2 kali klik. Scene dilanjutkan Tae yang meminta pendapat kepada kedua temannya ini karena Shunpei bersama wanita yang katanya ia anggap sebagai adiknya sendiri. Namun karena tergila-gila dengan Shunpei, Tae pun hanya berpikir positif. Beberapa jam berlalu ketika Tae sedang berjalan, ia dijorongkan oleh selingkuhan Shunpei. Dan tiba-tiba
Reika pun akhirnya melerai perkelahian itu dan mencoba mengobati Tae yang terluka akibat didorong. Lagi-lagi Tae terus ngibul, ia ingin menikah lalu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kemudian Sunpei meminta Tae untuk belajar bahasa Inggris. Tak lama Tae akhirnya membeli buku-buku agar ia mahir bahasa Inggris, bahkan ia juga mengikuti les bahasa. Setelah itu ia bertemu lagi dengan Sunpei yang lagi-lagi menggandeng wanita lain yang berbeda dari sebelumnya. Dan pada akhirnya Tae hanya ngangguk-ngangguk saja tanpa perlawanan. Ia lalu mabuk berat sampai tak ingat jika ia sudah membeli pacar di situs online. Saat di pagi hari, Tae direwaskan dengan kedatangan kang paket yang ia pesan. Tae juga baru tersadar jika sudah melakukan COD-an. Ia lantas menghubungi Reika dan memberitahu semuanya. Dan tiba-tiba pacar online itu bernama Seth Juna Jun. Bukan Seth Juna ya cuy. Pria ganteng dan tidak memalukan untuk menjadi pacar sewaan. Lalu Tae pun melampiaskan kepada Jun. Jun juga sangat takut dengan sikap kasar Reika yang seperti preman pasar, galak, dan sadis ini. Bahkan Tae menyuruh Jun ini untuk membelikan softtek. Jun pun tidak bisa berbuat apa-apa. Meski cukup malu bagi seorang pria membeli pembalut. Tapi tak masalah sih menurut gue. Hal yang wajar jika kepepet mah. Sesampainya di rumah, Jun ini melihat Tae sedang dipusingkan dengan hutang-hutang yang harus ia bayar setelah membeli si Jun ini, yang cukup mahal. Akan tetapi ia sangat berguna selain menjadi pacar. Ia juga bisa dijadiin babu tanpa beban. Dan tiba-tiba saat di kantor seperti biasa, Tae dan kawan-kawan setiap harinya selalu ngegibah dan ngibul. Kemudian Tae ini tiba-tiba dihadang oleh selingkuhan Sunpei untuk kedua kalinya. Bahkan selingkuhannya ini menganggap Tae ini sangatlah boloho, mau aja dikibulin. Lalu Reika pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Tae dari pelakor. Ia pun terlihat siun kepada Reika yang lebih sangar dan galak dari dirinya. 5 jam kemudian, Tae meluapkan kemarahannya kepada Jun karena Tae ini tidak bisa marah kepada Sunpei. Karena di mata Sunpei, Tae ini adalah anak kucing yang tidak bisa marah. Alhasil Jun pun kena imbasnya dan harus mendengar cacahan si Tae yang sangat panjang sampai pagi harinya. Bahkan ia tidak bisa bobo-boan. Scene dilanjutkan saat Tae meminta saran kepada temannya itu karena lagi-lagi Sunpei jalan bersama wanita lain. Di sisi lain, Jun datang menemui Reika namun ia malah tidak fokus dan traveling kemana-mana. Dan ia juga bertemu dengan seniornya yaitu bernama Chihiro yang sudah lebih dulu dibeli. Chihiro menceritakan suka dukanya menjadi seorang pacar sewaan sangatlah berat. Ia harus mengerjakan semua dan ia juga harus menjaga anak Reika yang masih bocil. Beberapa jam berlalu, Tae selalu berbicara di depan patung untuk kesekian kalinya. Ia juga sangat rewas tatkala Sunpei jalan bergandengan dengan wanita yang lebih gede dan aduhai. Tae merasa insecure melihat teteknya yang lebih gede daripada dirinya. Kayak meledak gitu kan. Lantas ia pun curcol kepada Jun karena Sunpei berulah lagi. Karena Sultan mah bebas coy. Lalu Tae tidak menyerah begitu saja, ia bertekad kalau semua itu hanyalah lelucon. Jun pun mulai traveling kemana-mana saat Tae mencoba menggoda imannya. Alhasil Jun tidak kuat melawan syahwatnya dan tiba-tiba dan ternyata itu semua hanya lelucon yang Tae ciptakan. Pada akhirnya Jun pun diusir dari kamar Tae. Saat di pagi hari, Tae pun mulai lagi cacahan soal hubungannya dengan Sunpei. Jun hanya bisa memberi dukungan kepada Tae.
bahkan memaksa Jun untuk menghabiskan semua makanan yang ia masak. Meski Jun sudah kekenyangan, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi kedua temannya ini menyuruh Tae untuk implan tete supaya gede, jika Sunpei ini suka yang gede-gede. Selanjutnya ketika ia pulang kerja, ia dijegat lagi oleh wanita bertete gede dan menonjol. Bahkan ia memperlihatkannya kepada Tae, yang membuatnya shock sekaligus insecure. Lalu tiba-tiba Jun yang mendengar cerita Tae merasa iri karena bisa menikmati lembutnya bola pingpong. Tetapi Tae juga merasa sangat lembut atas bola pingpongnya itu, dan sampai mimisan tak kuasa menahan lembutnya bola pingpong cuy. Singkat waktu, Reika dan Tae hanya menganggap Chihiro dan Jun hanyalah budak yang bisa disuruh kapan saja, dan hanya menganggap bonekanya. Kapan akan diperlukan dan kapan akan ditinggalkan ketika sudah bosan. Akhirnya Tae sangat bahagia karena Sunpei akan mengenalkan dirinya kepada keluarga. Hal yang sangat Tae dambakan. Akhirnya sebentar lagi impiannya akan tercapai. Tapi semua itu bisa jadi gagal karena kehadiran Jun yang selalu ada di samping Tae, dimanapun dan kapanpun. Kali ini Sunpei melihat Tae bergandengan dengan Jun yang membuatnya cemburu. Hal yang dirasakan Tae akhirnya dirasakan juga oleh Sunpei. Berakhir sudah impian Tae yang selama ini ia dambakan, hancur dalam beberapa menit. Padahal ia sudah menjalin asmara cukup lama. Ia pun sangat sedih, semua impiannya gagal dan tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kemudian Jun bersedia menjadikan Tae ini untuk menjadi ibu rumah tangga dan semua impiannya itu. Dan tiba-tiba saat di kantor, Tae pun menceritakannya kepada dua temannya itu bahwa ia kepergok bersama pria lain yang ia beli dengan seharga 4,9 juta per bulan. Di satu sisi, Jun mencoba menjelaskan kepada Sunpei kalau hubungannya hanyalah bak kakak beradik, tidak lebih dan kurang. Namun Sunpei tidak percaya dengan omongan Jun. Akan tetapi Jun juga sangat terpukau dengan jalan pemikiran Sunpei yang dewasa, memikirkan masa depan anaknya dan masa depan negaranya. Tak lama mereka pun makan malam bersama. Ketika menikmati lezatnya daging sapi, ia melihat Sunpei datang dengan teman resepsionisnya. Tae pun merasa ruas karena temannya menusuk ia dari belakang, pagar makan tanaman dan mengkhianati dirinya. Scene diperlihatkan saat Tae menyidang Iriyama karena kejadian malam hari ia jalan bareng dengan Sunpei. Tae pun tidak bisa berbuat apa-apa saat temannya juga mengejar pacarnya itu. Bodohnya, Tae juga tidak marah. Astaga. Dan menjadikan ajang kompetisi untuk menaklukkan hati pria elit dan kaya raya. Jun tak tahan melihat Tae ini terus dibayang-bayangi dengan rasa bersalahnya itu. Ditambah lagi temannya juga mengincar sang kekasih. Lantas Jun pun tak kehabisan akal, ia rela melakukan aksi sembrono untuk mengembalikan kepercayaan Sunpei kepada Tae. Dan tiba-tiba namun Jun malah merasa nyaman dengan kutang Tae. Alhasil Tae pun memperjuangkan kutang miliknya. Keesokan harinya Sunpei pun tidak lagi ngambek kepada Tae. Hubungan mereka pun semakin serius untuk menuju jenjang pernikahan yang selama ini Tae dambakan. Lalu Jun pun harus memijat Tae yang hari ini sangat bahagia sekaligus hari paling sial bagi Jun, karena harus memijat Tae sepanjang hari. Beberapa jam kemudian, Tae dan Jun bertemu dengan Reika dan menceritakan bahwa ia akan segera menikah dengan pacarnya ini. Reika hanya bisa tersenyum mendengar semua cerita Tae. Akan tetapi, Jun malah menyinggung Reika yang tidak mengizinkan anaknya itu untuk bertemu dengan bapak aslinya. Situasi pun terasa mencekam. Lalu tiba-tiba
Sementara itu, Jun terus mengutarakan kepada Tae bahwa ia akan selalu ada di samping Tae, bahkan menghilangkan stres ketika Tae sudah memiliki suami dan anaknya. Tak lama Jun kepergok oleh Tae dan Sunpei karena mempunyai doi yang membuat Sunpei mengingat kembali ketika Jun adalah waria. Lalu Jun pun meminta maaf atas kejadian waktu lalu, dan tiba-tiba pada malam harinya, Sunpei akhirnya melamar Tae untuk pertama kalinya. Sementara Jun yang melakukan tanam benih, tiba-tiba teringat wajah Tae yang membuatnya tidak fokus. Lalu Tae juga merasakan hal yang sama dengan Jun. Ketika berduaan dengan Sunpei, Jun ini muncul di pikiran Tae dan membuyarkan momen indah itu. Singkat waktu, Tae pun membagikan momen bahagia itu kepada kedua temannya. Lalu ia mengenalkan Jun, yang telah menggagalkan situasi kencannya itu. Jun merasa kebingungan karena ia tidak diberitahu yang mereka omongin itu apa coy. Tak lama Tae ini melihat Sunpei dengan wanita bule. Di satu sisi Reika merasa marah kepada Chihiro yang melukai anaknya itu. Tapi Chihiro berniat baik agar Reika ini tidak menjauhkan anaknya pada bapak kandungnya. Agar si bocil ini tidak bisa merasakan hal yang sama dengan dirinya ketika saat masih bocil. Ibunya menjelek-jelekan sang bapak yang belum tentu itu kebenarannya. Ia pun diusir, tapi si bocil sangat senang bisa bertemu dengan bapaknya. Scene beralih saat Tae tidak bisa mengejar impiannya, padahal udah di depan matanya. Lalu Jun pun mencoba menceramahi Tae agar ia bisa bertahan pada impiannya itu. Padahal ia sebenarnya mencintai Tae diam-diam tanpa Tae ketahui. Ia hanya bisa menahan rasa sayangnya di dalam hati tanpa mengutarakannya, dan melihat orang yang dicintainya itu bahagia saja sudah sangat bahagia. Tae pun akhirnya bertekad untuk mengejar impiannya lagi tanpa tergoyahkan. Justru Sunpei tidak mengangkat teleponnya yang membuat Tae ini marah dan meluapkannya kepada Jun lagi untuk kesekian kali. Lantas Tae meminta Jun untuk bertanggung jawab. Dan ia meminta Jun ini untuk menjadikan ia sebagai ibu rumah tangga yang baik. Jun pun melakukan aksinya. Dan tiba-tiba singkat cerita, Jun yang sedang mencari pekerjaan tak sengaja bertemu dengan Sunpei. Mereka pun akhirnya curcol, lalu menanyakan kenapa ia menolak Tae, padahal ia sudah melamarnya. Justru Sunpei terkejut dengan pernyataan Jun yang membuat ia meminta bantuan kepadanya untuk meluluhkan Tae yang saat ini merasa putus asa atas penolakannya. Tak butuh waktu lama bagi Sunpei untuk melamar Tae untuk kedua kalinya, sekaligus dengan 2 cincin di jarinya. Dari pojokan, Jun tak kuasa menahan orang yang dicintainya akan menikah. Lalu ia pun melunasi hutangnya kepada Tae. Di sisi lain, Chihiro sekarang menjadi seorang bartender. Ia kedatangan tamu yang membuatnya sangat bahagia. Reika akhirnya berkata jujur kepada Chihiro dan berterima kasih kepadanya atas semua yang ia lakukan kepada keluarga, meski ia diperlakukan sangat kejam. Bahagiaku bersamamu. 1 tahun kemudian, Reika akhirnya berkunjung ke rumah Tae yang saat ini tengah mengandung buah cinta dengan Sunpei. Ia merasa stres dengan situasi yang dialaminya. Lalu Reika pun menyuruh Tae untuk membeli Jun lagi. Pada akhirnya Tae mengetahui alasan Jun meninggalkan dirinya karena tidak mau melihat Tae bahagia bersama orang lain. Tae pura-pura kontraksi yang membuat Jun merasa panik. Kemudian kedua temannya ini mengikuti aksi Tae dan Reika yang COD-an membeli pacar sewaan. Film pun tamat. Sungguh mendugungkan.